Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pekoners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. Kali ini bareng aku Nailatul Umroh. Nah teman-teman Pekoners yang ada di rumah pasti pada kepo ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng siapa? Pastinya kita bakal ngobrol sama dosen yang sangat luar biasa dan menginspirasi banget. Juga sekarang sudah menjadi salah satu kepala jurusan nih di Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada kepo kan teman-teman Pekoners, langsung aja kita sapa. Halo Bapak Jimmy. Halo. Gimana Pak, kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini lancar ya Bapak? Iya, alhamdulillah lancar. Hari ini udah ganteng dan rapi banget untuk datang ke podcast kita. Nah Bapak, boleh sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Bapak, kita sapa dulu teman-teman Pekoners yang ada di rumah. Halo semuanya, apa kabar? Oke teman-teman Pekoners, jadi Bapak Jimmy ini adalah kepala jurusan ya Bapak di Universitas PGRI Sumatera Barat. Iya betul. Nah Naila lihat juga di CV Bapak juga salah satu editor ya Bapak, editing di dunia editing juga sangat luar biasa ya Bapak. Iya. Penulis bahkan reviewers ya teman-teman. Nah Bapak Naila lihat di CV Bapak ini juga salah satu mahasiswa S1 S2-nya di Universitas Negeri Padang ya Bapak, Iya, benar? Betul. Oke. Iya. Nah sekarang di Universitas PGRI Sumatera Barat sebagai kepala jurusan Pak. Iya. Nah Naila dan teman-teman kayaknya juga kepo nih gimana perjalanan Bapak dari mahasiswa Universitas Negeri Padang nih Bapak sehingga bisa menjadi pimpinan jurusan di Universitas PGRI Sumatera Barat. Oke, mungkin awalnya bercerita itu ya, awal dari SMA dulu. Kalau dari SMA dulu diarahkan sama yang namanya wali kelas dulu. Nah wali kelas itu kebetulan dia jurusannya adalah ekonomi. Nah kebetulan juga alhamdulillah kan selalu masuk 3 besar waktu sekolah. Jadi dan guru itu menyarankan ya mungkin kalau ada dari alumninya SMA 8 Padang itu salah satunya. Nah itulah sekolah saya di sana dulu. Nah jadi guru itu menjelaskan bahwa ngikut ibu aja jadi guru ekonomi karena peluang kerjanya banyak sekali. Selain kita jadi guru katanya kan, nah kita bisa menjadi pegawai di bank, bisa jadi pegawai di perusahaan dan menjadi dunia bisnis dan menjadi pengusaha. Itulah makanya dibulatkan nanti memilih jurusan pendidikan ekonomi. Berarti dari ini ya Pak, ada dorongan dari guru gitu. Tapi sebenarnya yang pengen hati dulu itu bahasa Indonesia. Tapi lama kelamaan kan setelah kuliah dari 1 semester sampai 9 ternyata ekonomi ini yang paling bagus. Kenapa? Karena ekonomi ini apapun perkembangan zaman dia ilmunya tidak akan habis. Dia akan selalu berinovasi dan menyesuaikan diri nantinya. Oke, berarti Bapak izin ya Bapak, di saat guru Bapak merekomendasi untuk masuk ekonomi, Bapak ngejalani S1 di ibarat kata tuh di semester satunya tuh belum terlalu nerima ya Bapak di ekonomi ini gitu. Masih pengennya di bahasa. Iya, dulunya belum ya, tapi lama-lama ya kan kuliah juga ya, sama ada kuliah yang masih ingat itu kuliah sama Bapak Samsul Amar ya. Pak Samsul Amar yang bilang bahwasanya kalau Anda jadi seorang ekonom ya, nah Anda bisa mengatur dunia. Nah dari situ kita punya wawasan di mana ekonomi ini bagus sekali. Nah itu sebenarnya. Oke, nah kayaknya juga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman Pekoners yang ada di rumah. Mungkin ada juga nih salah satunya seperti masuk kuliah di jurusan yang salah gitu ya. Tapi belajarlah dari Bapak Jimmy yang bisa menerima itu dan bisa menyukai ya Bapak. Bahkan sekarang suka banget sama ekonomi Bapak. Suka banget ya. Nah, malah di hari ini ya, salah satu contohnya kita walaupun kita pendidikan ekonomi ya. Nah sekarang kan semuanya digital. Nah kita harus tingkatkan kompetensi kita juga supaya bisa berguna untuk generasi selanjutnya. Salah satunya menyesuaikan diri kita, update diri kita. Salah satunya kompetensi kita update. Nah tambah gelar-gelar lain di bidang IT yang bisa membantu kita untuk di perguruan tinggi nantinya. Iya benar banget, sekarang tuh sangat penting ya Bapak kita untuk mengetahui IT sekarang. Soalnya perkembangan zaman yang sangat luar biasa ya Bapak. Oke, nah Naila lihat juga nih Bapak di CV Bapak berkarir juga ya sekarang gitu. Nah gimana sih Bapak sekarang bisa berkarir di dunia akademik? Padahal sekarang kalau kita lihat nih banyak sekali orang-orang yang memilih berkarirnya di non akademik. Kenapa Bapak memilih di akademik nih Bapak? Ya kalau dari pribadi dulu ya. Nah mungkin ini cerita sedikit nih, waktu kuliah waktu S1 ya.
kebetulan pembimbingnya waktu itu adalah Pak almarhum Pak Zulfahmi, kemudian Bu Desi. Nah, Oke, Bu sama Desi Bu salah satu Desi juga ya. pembimbing. Nah, Pak waktu itu terakhir beliau MASCC MASCC proposal ya bahwa sudah bisa kompre, tapi beliau berpesan kepada saya, Jimmy kalau besok jadi dosen ya jangan suka mempersulit mahasiswa. Itu saya terkejut. Nah kalau ketika terkejut saya bilang saya nggak bercita-cita jadi dosen Pak, saya maunya jadi guru aja. Nah tapi mungkin lama-lama ternyata memang jadi dosen, mungkin doa dari Bapak. Dan selalu ketika menjadi dosen selalu ingat bilang sama Bapak itu bahwasanya saya akan selalu menjadi dosen yang tidak mempersulit mahasiswa. Salah satu contohnya ketika ada nilai BL selalu saya telepon itu mahasiswanya untuk memperbaiki. Kalau ada yang gagal saya remedi terus. Nah sampai nilainya tuntas. Kalau di PRGRI itu semua anak-anak ekonomi tahu tuh kalau masuk dengan saya minimal nilainya B. Itu salah satu bentuknya. Kemudian untuk selanjutnya dari dari fashion ya. Fashion. Nah, setelah tamat ini sudah bekerja juga pernah bekerja di Bank Mandiri juga pernah. Kemudian pernah melamar juga di BRI, lulus juga tapi nggak mengambil lagi. Kemudian pernah juga lulus di CV Hayati waktu itu, tapi memang fashionnya ngajar ya. Jadi lebih suka mengajar, ini tertantang kita kalau mengajar ini orang yang kita lihat ini semuanya pasti ganti-ganti ya setiap tahunnya. Kemudian benar banget, Pak. Ilmunya selalu update. Nah itu karena saya suka orangnya perubahan. Nah benar kata Pak Franky waktu belajar kooperasi ya, kalau bilangnya belajar itu kita change or die katanya, atau berubah atau mati. Nah sampai hari ini saya pakai prinsip Pak Franky yang mengatakan bahwa kita ini harus selalu berubah. Nah salah satunya di akademik pasti jenjangnya selalu berubah, ilmu itu pasti terbaru. Nah seperti itu. Nah Bapak tadi juga udah terspill ya Bapak bahwasanya Bapak juga salah satu editor ya Bapak. Nah kalau boleh tahu terjun di dalam dunia editor ini sejak kapan sih? Awalnya ini karena karena tuntutan pekerjaan ya. Awalnya waktu itu ada tawaran surat dari Photoshop ya, dari Adobe Photoshop langsung itu dari Amerika, mengirim surat ke kampus. Kebetulan saya diutus. Nah itu belum tahu apapun ya, sehingga waktu itu ikutlah tesnya di Jakarta melalui online. Alhamdulillah lulus. Nah sejak itu karena sudah punya sertifikasi, disenangilah dunia editing dari situ mulanya. Ikut desain, membuat desain gambar-gambar. Pertama buat logo, kemudian lanjut lagi buat desain website, kemudian sampai sekarang sudah punya websitenya juga. Kemudian juga sudah sering juga editing pakai OBS dan Vmix. Sudah mahir. Kalau untuk wisuda biasanya jadi operator itu. Untuk wisuda ya, untuk ngedit videonya juga. Berarti Bapak pengaplikasian dalam editingnya itu Bapak menggunakan aplikasi apa tadi Bapak? Ada Vmix ada OBS juga. Tapi kalau yang untuk simpelnya bagusnya OBS saja. Kalau Vmix ya berbayar dan berat aplikasinya. Itu editingnya dalam video gitu Bapak atau bisa kayak gambar gitu? Bisa langsung, bisa diedit juga. Kemudian dia bisa kayak langsung ada tulis running text-nya, bisa ada langsung 4 gambar, 2 gambar, kemudian share video dan lain-lain, semuanya bisa. Nah Bapak, setelah tadi kita ngobrol lumayan panjang juga ya Bapak, sepertinya Naila kepo juga nih sama tantangan terbesar Bapak dari mahasiswa sehingga bisa menjadi pimpinan. Ini bagaimana sih tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Ya, tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kemudian diri kita sendiri ya. Kalau kita ingin berubah ya itu dimulai dari kita sendirinya. Contohnya ketika kita sebenarnya kalau ditanamkan dalam diri kita tidak mempunyai motivasi, mungkin kita tidak jadi apa-apa. Kemudian yang keduanya adalah mimpi ya. Nah saya setiap saya selalu punya mimpi atau punya target. Nah kalau baru masuk saya mau jadi apa, setelah itu saya mau jadi apa, dan setelah itu saya mau jadi apa. Nah jadi setiap tahun ini saya punya target. Jadi alhamdulillah ketika saya masuk, orang harus mengenal saya dulu. Nah seperti itu. Kenapa saya nggak ambil S3 dulu? Saya ingin mengenalkan orang sebanyak saya dulu. Nah setelah saya pergi nanti baru ketika kembali orang udah tahu dengan kita. Tapi jangan kita pergi dulu ketika orang belum kenal kita. Tapi nanti orang
kita tahu ini siapa, nah, seperti itu. Oke, berarti Bapak ingin mengenalkan diri Bapak dulu gitu ya Bapak, Iya. untuk orang-orang di sekitar Bapak mungkin terlebih dahulu ya Iya. Bapak. Udah kenal sama Bapak gitu, baru nanti Bapak mau melanjutkan Iya. S3. S3-nya. Nah, kemudian tentang selanjutnya itu adalah mengelola tim ya. Mengelola tim itu sangat susah sekali ya. Karena saya hobinya komputer ya. Kalau komputer tuh apapun yang kita inginkan dia 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau manusia enggak. Ya kalau 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, itu sangat sulit sekali. Apalagi dengan ada jenis kelaminnya, dari umurnya, kemudian dari tingkat pendidikannya, itu sangat sulit sekali ngaturnya. Nah, jadi bagaimana kita mengatur tim itu ya, seperti korek api ya. Nah, korek api kalau dia menyala, dia akan menyalakan lagi korek api yang lainnya. Nah, Oke Bapak, berarti dapat Nela simpulkan ya Bapak, bahwasanya tantangan itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita memiliki target untuk kedepannya. iya, Benar Bapak? benar. Kita Berat. kemudian harus ada juga evaluasi. Oh Nah, iya. itu setelah kita ada target, ada evaluasi. Nah, contohnya ketika ketika saya jadi ketua Simkat Mama Kemahasiswaan di Universitas PGRI Sumatera Barat itu, sebenarnya ketika baru jadi itu semuanya nggak ada, admisinya masih belum fix. Nah, itu saya buat semuanya, kemudian buat websitenya, kemudian buat voting ya, pokoknya dibuat semuanya sehingga sudah di manage. Kemudian kita buatkan targetnya lagi. Nah, setelah ada target kita evaluasi. Nah, setelah evaluasi, alhamdulillah pada tahun 2019 dari 4.000 kampus yang ada di universitas di Indonesia, nah kita dapat urutan 85 besar. Wow, luar Nah, biasa. kemudian di manage lagi, ditingkatkan lagi. Setelah tidak lanjut lagi, ditingkatkan lagi, buat lagi targetnya lebih tinggi lagi. Alhamdulillah tahun selanjutnya dapat urutan 83. Nah, ditingkat lagi tahun besoknya. Nah, alhamdulillah kita dapat urutan 29 di Wow, luar Indonesia. biasa Nah, banget, Masya Allah. tapi akhirnya karena prodi mau minta kembali ke prodi karena sudah lama mengurus institusi, udah 8 tahun. Kemudian disuruh kembali ke prodi untuk jadi sekretaris pertamanya. Nah Bapak, tadi kita udah bahas mengenai editing, mengenai Bapak sebagai pimpinan. Nah sekarang Nela mau bahas juga nih mengenai tentang tulisan Bapak gitu. Bapak kan sekarang juga salah satu penulis ya Pak? Iya, menulis. Nah inspirasi Bapak untuk menjadi seorang penulis nih apa sih Bapak kalau boleh tahu? Ya, inspirasinya karena saya suka dengan IT. Nah, jadi kalau dapat semua mata kuliah yang saya ajar itu dia berbasis IT. Nah, buku itu pasti selalu terbaru dan berbasis IT. Alhamdulillah setelah melahirkan 13 buku dan 15 haki ya. Haki itu ada yang dari produknya baru 2 dari website dan 1 aplikasi. Nah, itu. Oh, nih Nela kan masih mahasiswa nih Pak, belum tahu maksudnya buku tulisan haki itu isinya yang bagaimana tuh Pak biasanya isian tulisannya? Isian tulisan kalau buku itu seperti buku ajar aja, tapi haki itu kan tentang hak kepemilikannya. Nah, seperti itu. Selebihnya buku Ya. ajar ya Pak? Buku ajar, buku teks juga ada. Kemudian chapter banyak juga dengan yang penulis lain dari luar. Jadi 1 tahun tuh kalau menulis targetkan biasanya 4 buku 1 tahun. Kemudian 4 jurnal 1 tahun. Itu selalu saya targetkan seperti itu. Kalau enggak kalah nanti sama yang lain. Selalu tanya itu sama teman, ada berapa buat buku? 4. Nah, kalau saya harus lebih banyak dari itu kalau ada orang seperti itu. Mau lebih dan lebih gitu ya Pak? Kayaknya manusia tuh memang ibarat kata tuh nggak ada puasnya gitu Pak. Kalau bisa lebih pengennya lebih. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak dari tahun berapa Bapak menulis? Dari ya kalau menulis itu kalau dari mahasiswa tuh nulis proposal ya. Oh iya. Nah, tapi mungkin kalau pasti, dari ya, dari tahun 2016 saya menulis buku pertama. 2016 ya. Sampai sekarang ya Pak, sampai 2025. Iya, 25. Oh, sudah cukup lama ya Pak? Iya, udah. Yang banyak tuh nulis jurnal. Jurnal-jurnal. Iya. Kemudian juga banyak berkecimpung di jurnal. Udah berapa jurnal Pak kalau boleh tahu? Jurnalnya sudah 66 kalau nggak salah, 66 jurnal. 66 jurnal, luar biasa banget nih. Nah Bapak kan juga berkarir ya Pak di dalam dunia akademik. Nah gimana sih Bapak mendeskripsikan suksesnya berkarir di akademik itu bagaimana sih sebenarnya? Pandangan Bapak? Ya, sukses itu ya
Sukses itu kalau dipikir itu kita membawa perubahan dan membawa manfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kita katakan sukses, kita hanya membawa perubahan untuk diri sendiri, itu belum sukses namanya. Tapi kalau kita sudah membawa perubahan bagi dimanapun kita berada, apapun yang kita pegang itu berubah, nah itulah kita yang namanya sukses. Nah seperti itu. Pastinya sukses itu bisa dideskripsikan juga seperti yang Bapak bilang, sama kayaknya kita menikmati juga nggak sih Pak proses apa yang kita jalanin untuk sukses itu? Iya, nikmatin. Ya setiap hantaman, ya setiap gelombang itu pasti ada. Semakin tinggi kita ya, seperti pepatah, semakin tinggi pohonnya, pasti anginnya akan semakin kencang. Jadi kita kalau mulai itu ya bagusnya memang dari bawah dulu. Nah, dari bawah kita akarnya akan kuat, apapun goncangan kita aman. Nah, seperti itu sukses. Nah, teman-teman Pekoners, itu tadi kita sudah dengarkan ya deskripsi sukses menurut Pak Jimmy. Nah, teman-teman Pekoners yang ada di rumah bisa banget nih menerapkan hal-hal yang dilakukan Pak Jimmy dalam berproses dari mahasiswa sehingga bisa berkarir. Nah, Bapak, kita udah ngobrol lumayan panjang tadi Bapak mengenai Bapak sebagai kepala di jurusan Universitas PGRI Sumatera Barat, Bapak sebagai editor, bahkan penulis. Nah, sekarang kita mau lebih akrab aja nih Pak, bahasnya sama hal-hal yang lebih random dan enjoy mungkin. Boleh. Nah, Naila mau nanya nih ya Bapak. Bapak kan sebagai dosen kan Pak, mengajar juga. Mengajar. Nah, pernah nggak sih Bapak ngalamin seperti mau ngajar tiba-tiba lupa materi gitu atau belum mempersiapkan materi? Apa hal yang Bapak lakukan? Iya. Biasanya ya kalau jadi guru itu kita harus pintar ya. Iya. Nah, kalau kita lupa materi ya bilang aja. Nah, ini materinya kita por dulu ke yang siapa yang tahu ini. Nah, ditanya mahasiswanya dulu. Berarti ya Pak. Ditanya dulu. Untuk menutupi. Nah, menutupi ya. Kemudian ketika mahasiswanya nggak ada yang jawab, nah boleh buka HP-nya. Silakan buka HP-nya. Nah, setelah buka HP-nya, nah siapa yang jelaskan? Dah, kita tinggal nyimpulkan aja seperti itu. Kalau ada strict lagi, kalau kita lupa ya. Nah, kalau ada mahasiswa bertanya, ya pertanyaannya itu sangat bagus sekali, tapi kita nggak bisa menguasainya ya. Kita bilang aja itu materi untuk selanjutnya. Besok Bapak jawab, nah kita jawab minggu depannya seperti itu. Memang harus pintar-pintar banget ya kita, Pak. Ya. Nah, berarti Bapak pernah ngalami Pak hal yang seperti itu? Hal seperti itu, mengelola kelas lah namanya. Untungnya sudah pandai ya Bapak untuk menutupi hal-hal yang seperti itu. Luar biasa banget. Berarti kita sebagai dosen harus bisa ngeles juga ya Pak? Iya, bisa. Pintar-pintar melihat situasi juga. Iya. Nah Bapak, sebelum kita mengakhiri nih, kayaknya kita juga udah ngobrol panjang dan gak kerasa sekarang udah di akhir segmen nih Pak. Iya. Nah, boleh dong Bapak kasih tahu atau menyampaikan closing statement-nya buat teman-teman Pekoners yang ada di rumah. Oke, mungkin untuk penutup ya. Jadi kalau ingin kita sukses ya, yang pertama yaitu harus jujur. Yang kedua harus kita tidak mudah menyerah, kemudian mempunyai impian. Kemudian yang ketiganya kita selalu bisa untuk berubah. Nah, jadi ijazah itu hanya syarat saja. Nah, tapi yang untuk mencapai sukses itu adalah yang 4 tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman Pekoners yang ada di rumah, sedikit closing statement dari Bapak Jimmy. Nah, Bapak, mungkin hari ini kita ngobrol udah lumayan panjang, tapi kayaknya teman-teman Pekoners yang ada di rumah juga masih ada nih yang mau bertanya-tanya sama Bapak. Mungkin boleh Bapak spill IG-nya Bapak, atau ada? IG ada. Ada. Ya, kalau mau IG cari aja nanti Jimmy.Ronald gitu. Oke, Jimmy.Ronald. Nah, buat teman-teman Pekoners yang ada di rumah, jangan lupa juga tetap pantengin media sosial podcast kita yang ada di sini. Nah, Bapak izin karena kita udah mau di akhir nih. Naila mau ngajak Bapak tagline dulu, boleh Bapak? Boleh. Oke, nanti kalau Naila bilang podcast pendidikan ekonomi, kita sama-sama bilangnya Bapak, the more you know, the more you grow. The more you know, the more you grow. Pakai gerakan ya Pak ya. The more you know, the more you grow. Oke, boleh langsung kita mulai Bapak. Izin Naila memimpin untuk kameranya kamera tengah Bapak. Oke. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Naila pamit dan Bapak Jimmy Ronald.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.